Assalamualaikum, kembali lagi di BCM Breakdown Channel Movie. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang The Sexy Doctor Is Mine episode ketiga. Yuk kita tonton sampai habis. Tapi jangan lupa nih diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kelanjutan dari seri-seri selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi pada episode ketiga ini, pada waktu Revano masih berpacaran dengan Felina sedang membuat miniatur rumah impiannya nanti dengan Revano di apartemennya Revano. Karena rumahnya Felina lagi banyak tamu, Revano pun baru pulang, ia terasa pegal-pegal badannya. Maka Felina pun langsung mijitin Revano sampai bunyi-bunyi badannya. Arini menyuruh om-om untuk ngerjain Felina. Dan om-om itu pun marah-marah. Revano dan Alvino pun marah juga karena om-omnya ngajak ribut. Om itu pun diamankan sama dua temennya. Revano dan Alvino pun menenangkan Felina yang shock tiba-tiba didatangi om-om yang gak jelas. Tak lama kemudian Arini pun datang, lalu Alvino menawarkan minuman kepada Arini. Dengan lembutnya Arini menolaknya. Begitupun Revano dan juga Felina menolaknya. Alvino pun menyuruh Revano untuk membayarnya. Revano kaget dong. Ya, tapi udah jadi kebiasaan. Revano pasti yang membayarnya. Revano pun membayar ke kasir. Lalu Arini langsung minum minuman Alvino. Langsung habis dong. Tadi aja di depan Revano pura-pura nolak. Giliran Revano gak ada, minumnya sampai habis gitu. Pinter juga nih aktingnya Arini. Felina juga sampai kaget melihat tingkah Arini. Alvino berkata, "Kamu aus, Rin?" Arini berkata, "Bacot loh." Felina pun ikut berkata, "Kamu itu palsu." Arini berkata, "Mendingan lo diem deh. Emangnya dari diri lo ada yang asli? Itu hidung lo pasti buatan pabrik." Felina pun berkata, "Mending lo yang diem. Muka lo itu kodian tahu gak?" Alvino berkata, Wow, girl, santailah. Kok cepet banget dia bayarnya? Felina dan Arini pun langsung duduk manis dong. Alvino berkata, "Tapi bohong, hahaha, kalian aneh, ini menarik." Lalu mereka pun pulang. Arini menawarkan mengantar Felina untuk pulang, tapi Felina menolaknya karena ia udah pesen taksi online. Lagian aku kan mandiri, jadi gak perlu dianterin kesana kemari. Arini pun berkata, "Tapi mandiri sama sendirian itu ada bedanya loh." Alvino pun mengambil HP-nya Felina dan ia pun langsung membatalkan taksi online yang sudah Felina pesen dan mengajak Felina untuk pulang bareng. Lalu Alvino berkata, "Gak baik cewek pulang sendirian." Alvino pun langsung pergi disusul sama Felina. Arini berkata, "Kamu gak aneh ya kalau Alvino ngedeketin Felina kayak gitu?" Revano pun berkata, "Ya Alvino kan emang aneh orangnya. Kamu kan adeknya, masa gak tahu?" Lalu Revano dan Arini pun pulang. Di dalam mobil, Arini menawarkan permen. Revano pun menolaknya. Arini pun bertanya, "Sebenarnya tuh dulu hubungan kamu sama Felina gimana sih? Deket banget ya?" Revano pun berkata, "Ya gimana ya? Ya begitulah." Arini berkata, "Ya soalnya kan hubungan kamu sama dia dan hubungan aku sama kamu itu kan beda. Kalian itu kan emang udah saling cinta dari dulu, pacaran terus rencana nikah. Bahkan rencana bikin rumah bareng kan. Kalau sama aku kan beda, kita kan dijodohin." Revano pun berkata, "Yang kamu bilang itu ada benernya. Kalau soal kita, ya kalau aku boleh jujur sih sebenarnya awalnya aku sempet gak yakin sama kamu. Tapi gak tahu kenapa sekarang aku nyaman banget sama kamu. Bahkan aku bisa ngelihat kita ke depannya bisa ngebangun rumah tangga bareng." Arini meyakinkan, "Oh ya? Kamu udah punya rencana?" Revano pun berkata, "Iya, aku buka praktek di rumah. Kamu nemenin aku, jagain anak kita 2. Yuk." Arini pun tertawa dan berkata, "Aduh, kalau itu kayaknya aku harus lebih banyak belajar deh buat jadi ibu." Revano pun berkata,
aku itu yakin banget loh kamu bakal jadi ibu yang baik. Kamu itu perempuan yang penyabar, baik, tenang. Ngadepin Fenina aja kamu bisa tenang banget. Rin, kamu itu perempuan yang kalem banget, dewasa, bijaksana. Dan itu yang bisa buat aku semakin cepet nyelesain masa lalu aku sama Fenina. Gak gampang cari perempuan kayak kamu. Cie, yang senyum-senyum dipuji sama Revano, calon tunangan. Kalau Revano tahu asli Arini kayak apa, gimana ya sikap Revano ke Arini? Apa bakal nerima Arini apa adanya ya? Fenina pun jadi diantar pulang dong sama Alvino. Sesampainya di kosan Fenina, Alvino berkata, "Oh, jadi ini kosan kamu." Fenina hanya doang. Alvino berkata lagi, "Oh ya, berarti kamu udah gak tinggal lagi dong sama orang tua kamu." Fenina juga masih merespon doang lagi. Alvino kesel dong dan berkata, haheho aja. Kenapa sih? Kepikiran sama Revano ya? Kalau boleh tahu kamu putus sama Revano kenapa? Fenina pun langsung keluar mobil disusul sama Alvino dan berkata, Fen, sorry. Aku gak bermaksud ngebahas masalah kamu sama Revano. Fenina berkata, it's okay. Lagian kalau aku cerita, kamu juga gak bakal percaya. Alvino berkata, Fen, aku adalah orang yang bakal percaya sama kamu. Fenina berkata, ya nanti kamu bilang aku buat cerita lah, atau ngelarang lah. Alvino berkata, gak mungkin Fen. Aku gak mungkin mengira kalau kamu bakal buat cerita atau apa. Sumpah demi nyawa Arini. Belehe nih Alvino, kakak paling belehe banget nih ke adeknya. Fenina pun menceritakan bahwa sebenarnya 3 tahun lalu itu ayah tirinya minta tolong untuk memberikan tas kepada teman bisnisnya. Entah siapa namanya. Dia juga cuma ketemu sama orang suruhan ayahnya. Fenina bahkan gak tahu kalau isi tasnya itu uang semua. Fenina juga gak tahu ayah tirinya itu berurusan dengan siapa. Yang jelas besoknya Fenina dikejar sama 3 orang agen rahasia. Fenina pun lari, tapi ketangkep juga. Lalu ia diculik selama 3 tahun. Dan sampai akhirnya ia bisa bebas juga. Alvino berkata, tapi kamu udah yakin sekarang udah aman? Fenina berkata, aman kok, tenang aja, aku bisa jaga diri. Aku bawa pistol. Sekarang kamu harus hati-hati ya, karena kamu udah sedikit banyak tahu cerita dari masa lalu aku. Aku tuh takutnya kamu yang dikejar-kejar mereka. Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa mengenai masalah ini, apalagi ke Revano. Janji? Alvino pun berkata, kamu tenang aja, aku gak bakal cerita ini ke siapapun, bahkan ke Revano sekalipun. Dan kamu gak perlu mikirin aku bisa jaga diri aku. Fenina pun mengucapkan terima kasih sambil pamit masuk. Alvino pun berkata, Fenina, ada ranting, ada kayu. Aku bukan siapa-siapa tanpamu. Aduh. Fenina pun tersenyum dong dan langsung masuk deh. Besoknya Arini beli baju ke pasar. Tiba-tiba Justin memperhatikan Arini. Saat Arini beres beli baju, Justin langsung memanggil Arini. Rin? Arini pun menoleh dan berkata, Justin? Justin berkata, aku dari tadi di sana ngelihat kamu, nungguin. Mau ke Bu Menteri kan? Mau bareng? Arini pun mengiyakannya. Justin berkata, mau dibawain? Arini pun menolaknya. Alvino dan Revano di sebuah kafe. Alvino bertanya, jadi sebenarnya apa sih yang mau lo selesaiin sama Fenina? Lo masih punya perasaan apa enggak? Karena gue gak enak kalau gue ngedeketin Fenina, terus hubungan kita jadi rusak. Revano pun menjawab bahwa pada saat ia akan tunangan sama Arini, itu adalah proses move on-nya sama Fenina. Alvino bertanya lagi, apa sebenarnya Revano itu udah move on? Apa belum sih sama Fenina? Revano pun berkata, cinta sih udah luntur, tapi sisanya masih ada, residunya masih ada. Apalagi pertanyaan gue itu banyak banget yang masih belum terjawab. Tiba-tiba dia ngilang 3 tahun, Vin. Alvino pun punya rencana untuk double date. Jadi Revano sama Arini dan Alvino sama Fenina untuk sering double date agar Revano menemukan jawabannya. Akan tetapi Revano gak habis pikir sama jalan pikirannya Alvino. Alah, itu mah keinginan Alvino aja biar semakin deket sama Fenina. Ya gak guys?
Alvino pun langsung pergi duluan dan seperti biasa Revano yang bayarin. Arini dan Justin di warung Bu Menteri membantu Nitya. Arini berkata, ya jadi orang tua gue itu pikirannya kolot banget sama jadul. Mereka pikir kalau fashion itu ya udah hanya sebatas baju aja. Terus kalau fashion designer itu tandanya orang yang suka bikin baju aneh-aneh. Justin berkata, tapi itu kan gak bener kan, itu juga kan tentang budaya. Arini berkata, iya kan, padahal apa yang kita pakai itu juga berpengaruh dengan budaya kita. Tiba-tiba Nitya beli cabai dulu. Arini berkata lagi, karena fashion designer ini memakan waktu yang lama menuangkan ide-ide mereka, lalu mau dibawa kemana budaya kita? Justin berkata, setuju. Tapi menurut psikologi juga gitu sih, eksternal ke internal. Apa yang kita pakai dari luar diri kita itu akan berpengaruh ke dalam diri kita. Coba aja kita pakai baju tentara setiap hari, pasti cara pikir dan perilaku kita akan menyerupai tentara. Arini pun mengatakan bahwa ia jarang ngobrol tentang fashion apalagi sama cowok. Justin berkata, oh ya, mungkin kita harus berkencan. Arini berkata, gue udah punya tunangan. Justin bertanya, emangnya kamu beneran serius sama tunangan kamu? Arini berkata, aduh, pertanyaannya. Justin pun merasa bersalah dan langsung meminta maaf. Setelah beres, tiba-tiba ada ojol mesen gado-gadonya Bu Menteri, tapi udah habis. Lalu Nitya menawarkan kopi. Justin pun meminta untuk dia aja yang beli kopinya. Lalu Nitya mengatakan bahwa ia suka sama Justin karena Justin sekarang perhatian dan sering ke warungnya Bu Menteri. Tangan Arini pun kering. Pas mau pakai pelembab, tiba-tiba di dalam tasnya itu ada tikus di tasnya. Dia pun langsung menjerit dan melempar tikusnya. Heboh banget deh mereka berdua ini. Arini pun menyangkanya pasti Fenina yang lakuin ini. Arini pun membicarakan hal tersebut kepada Revano. Revano pun mengatakan gak mungkin Fenina ngelakuin itu dan menyangkanya tikus itu dari rumahnya atau dapur atau dari pasar, warungnya gado-gadonya Nitya. Arini berkata, kenapa sih kamu itu selalu aja belain Fenina? Oke, aku emang gak punya bukti. Ya tapi begitulah. Revano pun berkata, aku pikir kalian itu bisa berteman loh. Lalu Revano pun mengajak Arini jalan-jalan. Arini berkata, Van, emangnya kamu beneran mau buka praktek di rumah? Revano berkata, beneran dong, karena aku gak mau jauh-jauh dari istriku tercinta. Dan bukannya malah bagus ya? Jadi aku selalu deket sama kamu. Terus kalau makan siang aku tinggal masuk ke rumah dan makan masakan istri aku. Apalagi kan kamu katanya jago masak, masakan Sunda ya? Iya kan? Arini berkata, yang simpel-simpel aja sih. Revano berkata, justru itu kamu bisa yang simpel-simpel sampai akhirnya jago. Kalau udah jago kamu bisa menulis buku resep mungkin. Kamu bisa jadi food blogger. Gimana? Seru nggak bikin konten makanan? Arini pun berkata, pernah ya aku baca katanya kalau pasangan sering ketemu itu malah bisa jadi banyak masalah loh. Ya misalnya suami istri aja nih ya, mereka ketemu terus tiap hari. Padahal mereka itu mesti punya waktunya masing-masing. Karena maupun mereka suami istri, mereka itu kan tetap dua orang yang berbeda. Jadi banyak beda, banyak kompromi, biar gak ada konflik. Revano berkata, ya jangan berpikir negatif dulu lah. Kalau aku sih gak percaya ya. Orang tuaku tinggal di desa yang kecil. Tiap hari ketemu orang-orang yang sama. Mereka sendiri pun sering ketemu. Dan sekarang mereka baik-baik aja. Arini bertanya, tapi emangnya kamu pengen ya tinggal di desa gitu nanti? Tinggalnya atau enggak? Revano pun menjawab, desa sih enggak ya. Mungkin kota kecil. Karena kalau kota besar itu bikin stres. Kalau desa kan udaranya juga segar, lebih sehat. Tiba-tiba ada kakek-kakek kesakitan. Revano pun langsung sigap membantunya. Dan ternyata kakeknya itu stres. Baru ditinggal istrinya seminggu yang lalu. Istrinya itu meninggal. Sebagian dari diri saya sudah pergi. Makanya saya pengen pergi dok. Revano pun menenangkan kakek tersebut dengan berkata, nanti istrinya ngomel-ngomel. Kamu kesini ngapain? Urusan kamu di dunia belum selesai. Sana kamu kembali lagi ke dunia. Kakeknya pun berkata, kamu kok ngomelnya mirip sama istri saya. Tapi semakin diomelin saya merasa disayang.
Revano berkata, "Itu dia Pak, terkadang omelan itu adalah tanda cinta." Kakeknya berkata, "Bener, dia semakin mencintai saya Dok." Arini pun melihat Revano penuh kagum. Aduh, bisa suka nih Arini kepada Revano. Revano dan Arini pun mengantar pulang kakeknya. Kalian mengantar Arini juga pulang. Setelah Revano pergi, tiba-tiba Bibi mengatakan bahwa ada paket datang. Dan ternyata guys, paket ular. Mana gede banget lagi. Waduh, buat apa ya kira-kira Arini beli ular segede itu? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.